Skandal besar Kemenkeu terbongkar. MUI desak pemerintah. Tangkap dan hukum mati pejabat yang hidup mewah. Anwar Abbas minta pemerintah tangkap pejabat yang hidup mewah. Kalau perlu, hukuman mati. Mengutip Gelora.co, Wakil Ketua Umum Majelis Ulama Indonesia atau MUI, Anwar Abbas menilai saat ini negara sedang bermasalah karena orang yang dititipkan amanat oleh rakyat malah hianat. Negeri ini sekarang sedang bermasalah karena orang yang dipercaya dan digaji dengan gaji yang cukup besar untuk mengurusi rakyat dan keuangan negara malah telah berkhianat terhadap janji yang diucapkan dan diikrarkannya, kata Anwar Abbas. Hal itu mengacu pada harta fantastis milik sejumlah pegawai pajak yang digaji rakyat tapi malah memamerkan hartanya. Di mana mereka ketika dilantik untuk menjadi pegawai atau ASN telah mengikrarkan dengan tegas bahwa mereka akan senantiasa mengutamakan kepentingan negara daripada kepentingan dirinya sendiri, seorang atau golongan. Ia menyoroti masalah harga diri ASN yang berkhianat yang dengan bangganya telah menggarong duit negara. Jangankan akan menjunjung tinggi kehormatan negara, pemerintah dan martabat pegawai negeri, ya mereka malah telah menjadi maling, garong, perampok, dan perompak kekayaan dan pendapatan negara. Mereka telah menyalahgunakan kekuasaan yang ada padanya untuk mengambil dan menguras kekayaan dan pendapatan negara dengan seenaknya melalui cara-cara yang sangat licik, sehingga mereka yang semula keadaan ekonominya biasa-biasa saja, kini mereka telah menjadi orang yang hidupnya bersimbah harta dan kemewahan. Anwar pun meminta pemerintah bertindak cepat jika tidak mau kehilangan kepercayaan dari rakyatnya dengan menangkap semua pihak yang terlibat dalam kegiatan yang tidak terpuji tersebut bagi diproses dan dijatuhi hukuman yang seberat-beratnya. Kalau perlu dijatuhi hukuman mati agar negeri ini bersih dari para aparat pengkhianat yang benar-benar telah merugikan rakyat dan mencoreng muka dari rezim yang berkuasa. Kalau pemerintah tidak berani menindak dan memberangusnya, maka tunggulah gelombang rakyat akan turun bagi menyelesaikan masalah yang ada dengan caranya sendiri, dan kita tentu saja tidak mau hal itu terjadi, tutupnya. Sementara itu, dana mencurigakan 300 triliun rupiah. Ucapan Bupati Meranti sebut orang Kemenkeu iblis dan setan terbukti. Usai Menteri Koordinator Bidang Politik Hukum dan Keamanan atau Menko Polhukam Mahfud MD mengungkapkan adanya transaksi mencurigakan senilai 300 triliun rupiah, Kementerian Keuangan atau Kemenkeu menjadi sorotan. Mahfud MD menemukan pergerakan uang dengan nilai triliunan itu saat menelusuri transaksi lain di luar kasus ex-Dirjen Pajak Rafael Alun Trisambodo. Sebelumnya, padahal telah ditemukan transaksi janggal dari 69 orang di kementerian itu mencapai 500 miliar rupiah di luar kasus Rafael Alun. Dilansir dari akun Twitter @jantung_gepisang yang mengungkit pernyataan lama Bupati Meranti Muhammad Adil yang mengeluhkan terhadap pegawai Kemenkeu. Akun tersebut menilai pernyataan Adil telah terbukti. Adil memprotes mengenai soal dana bagi hasil DBH minyak di Kepulauan Meranti karena uang yang diperoleh tidak sesuai dengan banyaknya minyak yang diambil di wilayah itu. Adil bahkan sampai menyebut pegawai keuangan berisi iblis dan setan karena upaya menemui Kemenkeu untuk membahas terkait pembagian DBH itu sulit. Hal itu disampaikan Adil dalam acara rapat koordinasi pengelolaan pendapatan belanja daerah di Pekanbaru pada 9 November lalu. Saya kejar ke Bandung, orang Kemenkeu juga tidak dihadiri oleh yang kompeten. Itu yang hadir waktu itu, nggak tahu lah. Sampai pada waktu itu saya bilang, ini orang keuangan ini isinya iblis atau setan, kata Adil dilansir dari potongan video yang diunggah akun @jantung_gepisang. Mengenai hal itu, politikus Partai Demokrat Cipta Pancalaksana menyinggung dirinya yang sempat dibully oleh staf sus Menteri Keuangan yang bernama Justinus Prastowo. Gara-gara Bupati Meranti ini ya dulu gue dibully, Prastowo dan bala-bala Balsar RT dia nih orangnya. Cuitan Panca dilansir
dari akun Twitternya pada Jumat 10 Maret 2023. Mohon kepada pihak terkait, pihak berwajib dan pihak yang bersangkutan untuk mengklarifikasi kebenaran berita ini. Kami hanya melansir dan memberitakan, Andalah yang memutuskan.